Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam perkuliahan yang ke-10. Kita akan membahas mengenai pengujian atau testing terhadap aplikasi atau kontrol aplikasi yang selaras dengan risiko ya, pada level-level profil proses bisnis. Agenda yang akan kita bahas pada kali ini adalah ada 7 pokok bahasan. Yang pertama adalah testing atas logical access control, kontrol akses logik. Yang keduanya, pengujian atau testing atas kontrol-kontrol input. Yang ketiga, pengujian terhadap kontrol atau pengendalian proses bisnis. Yang keempat, pengujian terhadap kontrol atau pengendalian outputnya. Yang kelima, kita lihat testing terhadap completeness, kekompletan, keakurasian, dan validitasnya. Yang keenam, kita akan melakukan pengujian terhadap otorisasi terhadap aplikasi dalam melakukan akses. Kemudian yang ketujuhnya itu adalah segregation of duties atau pemilihan fungsi dalam menggarap satu proses bisnis. Yang pertama kita lihat di sini, pengujian atau testing atas logical access. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana Anda melakukan pengujian terhadap kontrol-kontrol untuk melakukan akses terhadap sistem, data, dan juga program. Di sini yang harus dilihat adalah mengenai privasi dan confidentiality-nya. Sejauh mana kehandalan sistem atau mekanisme yang diberlakukan di sini sehingga tetap dalam kondisi memenuhi syarat-syarat confidentiality, kerahasiaan, tidak bisa sembarangan orang masuk misalnya. Dan juga harus dilihat proses untuk otorisasinya. Otorisasi biasanya berkaitan dengan hak akses atau privilege, hak untuk menggunakan aplikasi ini untuk level-levelnya dibedakan. Ada level, katakanlah kalau untuk di Agrasias ada mahasiswa, ada dosen, ada tenaga penunjang akademik misalnya. Itu tentu akan berbeda. Demikian juga untuk autentikasinya itu ya. Autentikasi terhadap proses-proses itu bagaimana itu juga harus dilihat. Dalam arti bagaimana cara dia masuk ke dalam sistem itu. Ya, apa yang harus dilakukan? Apakah cukup user name dan password atau ditambah dengan token atau yang lainnya misalnya gitu ya. Kemudian bisnis aksesnya juga bagaimana? Untuk bisa mengakses terhadap bisnisnya, persyaratan yang dikemukakan atau yang diminta seperti apa. Begitupun untuk mengenalkan para pengguna terhadap sistem ini apakah dilakukan atau tidak. Dan selanjutnya Anda harus melihat mekanisme monitoring terhadap kontrol akses logis ini gitu ya. Yang harus dilakukan pengujian atau testing untuk hal yang pertama ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan di sini, para pemilik aset itu tentu harus menentukan di sini aturan-aturan pengendalian akses secara tepat. Dalam hal ini adalah hak-haknya dan juga batasan-batasannya itu harus jelas untuk masing-masing user. Ya, ini terkait dengan otorisasi tadi ya, salah satunya. Sejauh mana misalnya untuk akses ke Igrasias, mahasiswa boleh masuk dan apa yang bisa diakses oleh para mahasiswa. Demikian juga dosen dan seterusnya. Ada pemilahan hak-haknya di sini ya, tidak semuanya disamakan. Di sini juga harus bisa memperlihatkan persoalan keamanan, risiko-risiko keamanan sistem informasi harus juga jelas rambu-rambunya, pagar-pagarnya. Nah, itu adalah yang harus dilihat pada saat melakukan testing atas logical access control. Berikutnya juga terkait
testing atas logical access control, itu Anda harus lihat juga di sini access control terhadap sistem tadi baik secara logis, gitu. Tentu itu yang tadi harus dilakukan, juga secara fisiknya. Harus dua-duanya dilihat di sini. Bisa jadi secara logisnya itu memadai gitu, tetapi secara fisiknya tidak, atau sebaliknya. Artinya dua-duanya harus dibiarkan berada dalam kondisi yang cukup aman dari gangguan pihak lain. Dan juga para pengguna dan para penyelenggara itu harus diberikan pernyataan yang jelas mengenai kebutuhan-kebutuhan terhadap bisnis yang bisa diakomodasi dalam akses kontrol ini. Artinya para pengguna harus diberi kejelasan terhadap tata cara atau mekanisme dalam melakukan akses terhadap logical access maksudnya, terhadap sistem yang memang akan digunakan oleh para pengguna tadi. Masih terkait dengan ini, testing atas logical access control. Sini kita lihat mengenai account. Di sini perlu ada persyaratan keamanan gitu ya, terhadap aplikasi-aplikasi bisnis seperti apa, itu yang harus dimonitor atau itu harus yang ditanyakan kepada para business owners, para pemilik bisnis aplikasi di sini ya. Kemudian juga kebijakan terhadap bagaimana informasi itu bisa disebarkan dan otorisasi. Artinya dalam hal ini kan nanti akan ada output dari proses-proses ini, dikemanakan saja ini output ini disebarkan, dan tata cara penyebarannya seperti apa, prosedurnya, termasuk otorisasi. Barangkali informasi ini disebarkan, tetapi tidak semua informasi ini bisa diakses oleh orang-orang yang memperoleh sebaran tadi. Ada otorisasinya juga masing-masing. Itu juga yang harus dilakukan klarifikasi. Demikian juga persoalan konsistensi antara hak akses dan kebijakan pengklasifikasian informasi. Itu untuk memudahkan tadi, mengklasifikasikan bahwa informasi ini adalah untuk katakanlah pimpinan perusahaan atau pimpinan universitas, sedangkan informasi ini untuk yang ada di level bawahnya. Ini memang harus ada pemilihan yang dilakukan secara konsisten juga itu. Artinya aturannya harus jelas. Demikian juga persoalan relevant legislation and any contractual obligation, ya harus juga diperiksa, harus juga dilihat di sini terkait dengan pembatasan akses. Artinya itu tentu saja ada mekanisme atau prosedur yang sudah dibuat oleh penyelenggara sistem itu atau pelayan sistem itu. Di situ tentu ada aturan-aturan main terkait dengan persoalan akses ini ya. Kewajibannya apa, kemudian bagaimana hubungannya kalau terjadi pelanggaran dan seterusnya. Kemudian manajemen akses, hak akses juga itu in a distributed and network environment. Artinya ini juga harus diperiksa, harus dilihat which recognize all type of connection available. Nah, terkait hubungannya nanti terhadap koneksi-koneksi yang lain. Artinya, lihat juga sisi keamanan dalam persoalan diseminasi informasi ini. Jamin supaya tidak bisa sembarangan diambil orang atau kadang disadap dan termasuk intruder dengan mudah bisa mengaksesnya. Kemudian juga harus dilihat di sini segregation of access control roles, ya, pemilahan terhadap peran kontrol akses ini. Seperti di sini akses request, akses authorization dan sebagainya. Ini harus jelas maksudnya. Segregation, ada pemilahan yang jelas dan tentu saja harus ditanyakan contoh-contoh dan bukti-bukti pelaksanaan di lapangan kepada pihak-pihak yang menangani hal ini. Masih terkait dengan account di sini untuk logical access control itu juga harus jelas di sini persyaratan untuk otorisasi formal pada saat melakukan
akses. Ya. Nah, demikian juga harus jelas ada requirement persyaratan-persyaratan untuk periodic review. Seperti katakanlah auditor ini ya. Auditor kan kalau melakukan audit sistem informasi atau aplikasi yang pantas itu diberikan akses untuk melakukan audit terhadap aplikasi-aplikasi itu. Nah, tentu akses yang diberikan ini sifatnya adalah ad hoc, bukan sesuatu yang reguler. Artinya secara periodik tertentu saja. Pada saat ada periode audit, maka pada saat itu auditor punya hak akses. Tapi di luar itu ya tidak bisa. Nah, bisa jadi juga ada profesional lain yang melakukan akses atau harus masuk ke dalam sistem itu. Nah, itu juga bisa jadi harus dilihat periodic review seperti mereka yang melakukan pemeliharaan terhadap sistem aplikasi. Walaupun itu masuknya nanti ke server development misalnya, bukan server production. Tentu saja itu juga harus jelas aturan mainnya. Demikian juga dalam hal removal of access right. Artinya bisa jadi akses-akses ini sudah tidak bisa diperpanjang lagi, tidak boleh diberikan lagi karena bisa saja orang itu sudah pensiun kalau di kantor atau sudah pindah dimutasi ke bagian yang tidak ada hubungannya dengan sistem ini dan seterusnya. Tentu itu harus dilihat disable-nya itu terhadap access right ini bagaimana gitu kan, atau removal-nya di sini. Kemudian juga arsip terhadap di sini identitas user dan juga informasi ya terkait user tersebut, termasuk di dalamnya ada autentikasi. Kalau saja seperti tadi autentikasi itu bisa hanya user name dan password ditambah juga token, atau bisa juga ada tambahan yang lain. Nah, tentu saja bisa jadi masing-masing user dibedakan cara untuk autentikasinya. Itu juga harus direview maksudnya ya. Kemudian terkait dengan verifiability tadi otorisasi. Ini juga harus dilakukan pemeriksaan